Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama telah memainkan peran sentral dalam merumuskan definisi agama ini. Dengan menggunakan prinsip ijtihad dan pemahamannya yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam, mereka telah membentuk pandangan-pandangan yang beragam, namun tetap mencerminkan kekayaan dan kompleksitas Islam itu sendiri. Kata tentang Islam sudah tak asing lagi terdengar. Di Indonesia sendiri, Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Seringkali, kata Islam dikaitkan dengan kata Muslim. Padahal artinya berbeda. Jika Islam adalah agama, maka Muslim adalah sebutan untuk orang yang beragama Islam. Meski sering menyebutnya, namun tak sedikit yang belum tahu apa definisi dan pengertian Islam sebenarnya. Mulai dari pengertian Islam secara bahasa maupun dari Al-Quran hadits. Definisi Islam juga dirumuskan oleh para ulama sesuai dengan ijtihad dan pemahamannya. Selain sebagai tambahan informasi, mengetahui arti Islam juga bisa dijadikan dorongan untuk semakin meningkatkan keimanan. Sebab ada makna yang baik yang terkandung dalam nama Islam. Tunggu apa lagi? Berikut pengertian Islam yang dihimpun dari berbagai sumber. Pengertian Islam menurut bahasa. Secara bahasa, Islam memiliki beberapa arti. Dalam bahasa Arab, Islam merupakan masdar dari kata aslama yuslimu islaaman yang artinya taat, tunduk, patuh, berserah diri kepada Allah. Sedangkan jika dilihat dari asal katanya, maka Islam berasal dari kata asalmu, aslama, istaslama, salim, dan salaam. Pengertian lengkapnya sebagai berikut. Asalmu artinya damai, perdamaian. Islam adalah agama yang damai dan setiap muslim hendaknya menjaga perdamaian. Aslama artinya taat, berserah diri. Seorang muslim hendaknya berserah diri pada Allah dan mengikuti ajaran Islam dengan taat. Istaslama artinya berserah diri. Salim artinya bersih dan suci. Ini merupakan gambaran dari hati seorang muslim yang bersih, suci, jauh dari sifat syirik atau menyekutukan Allah. Salaam artinya selamat, keselamatan. Islam adalah agama yang penuh keselamatan. Jika seorang muslim menjalankan ajaran Islam dengan baik, maka Allah akan senantiasa menyelamatkannya baik di dunia maupun akhirat. Pengertian Islam dalam Al-Quran. Kata Islam sebagai agama disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Maidah ayat 3, yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridai Islam itu jadi agama bagimu. Kemudian dalam surah Ali Imran ayat 9 yang artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Lalu disebutkan pula dalam surah Ali Imran ayat 85 yang artinya, dan siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Pengertian Islam dalam hadits. Dalam hadits, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam. Hadits tersebut terkenal sebagai hadits Jibril. Karena saat itu, malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril yang bertanya tentang Islam dan meminta penjelasan pada Rasulullah sebagai berikut. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, pada dirinya tidak terlihat tanda-tanda seorang musafir, namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya.
hingga ia duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasannya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Pengertian Islam menurut ulama dan tokoh Muslim. Para ulama dan tokoh Muslim juga memberikan berbagai pengertian tentang Islam menurut pandangan dan ijtihad mereka, di antaranya sebagai berikut. Umar bin Khattab. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Agama Islam meliputi akidah, syariat, dan akhlak. Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tawaijiri. Islam adalah sebuah penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengesahkannya dan melaksanakan syariat-syariatnya dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mengesahkannya, tunduk serta patuh kepadanya dengan melakukan ketaatan dan berlepas diri dari perbuatan yang syirik serta para pelakunya. Hasan Al-Basri. Islam adalah kepasrahan hati kepada Allah, lalu setiap muslim merasa selamat dari gangguan. Mustafa Abdur Razik. Islam adalah agama, ad-din, peraturan-peraturan yang terdiri dari kepercayaan-kepercayaan dan pekerjaan-pekerjaan yang bertaat dengan keadaan suci, artinya bisa membedakan mana yang halal dan haram, yang dapat membawa dan mendorong umat untuk menganutnya untuk menjadi satu umat yang mempunyai rohani yang kuat. Ghaffar Ismail. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berisi kelengkapan dari pelajaran-pelajaran meliputi kepercayaan, seremoni peribadatan, tata tertib penghidupan abadi, tata tertib pergaulan hidup, peraturan-peraturan Tuhan, bangunan budi pekerti yang utama dan menjelaskan rahasia kehidupan yang kedua, akhirat. Syekh Mahmud Shaltut. Islam itu agama Allah yang diperintahkannya untuk mengajarkannya tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturan kepada Nabi Muhammad dan menugaskannya untuk menyampaikan agama tersebut kepada seluruh umat manusia dan mengajak mereka untuk memeluknya. Penting untuk diingat bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan zaman. Definisi Islam dirumuskan oleh para ulama dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis. Ini mencerminkan kesempurnaan agama yang mengakomodasi kebutuhan dan tantangan zaman. Mari kita menghargai warisan yang ditinggalkan oleh para ulama Islam. Definisi Islam yang dirumuskan mereka melalui ijtihad dan pemahaman adalah hasil refleksi yang mendalam atas wahyu ilahi. Kita semua, sebagai umat muslim, diberikan tanggung jawab untuk terus belajar, berdiskusi, dan mencari pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam.